Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 130. Kenapa kamu banyak bicara? Siapa yang peduli apakah dia anak itu atau bukan? Langsung tangkap saja dia. Bukankah kita bisa mengetahui semuanya setelah interogasi yang parah, kata seorang penatua. Lubang perut si kecil terasa sakit. Cahaya ilahi berkedip di dalam pupilnya, dan niat membunuh menyebar di udara. Dia ingat kulit pucat ayahnya saat itu, mengingat bahwa dia pasti menderita banyak penyergapan. Luka yang dia terima sangat serius, dan sampai pada titik di mana hatinya hampir tertusuk. Setelah mendengar apa yang disebutkan orang di depannya, dia merasakan kemarahan yang tak tertandingi. Selesaikan secepat mungkin. Tidak peduli siapa dia, cepat tangkap dia. Kita tidak bisa membiarkan pemerintah kekaisaran mengetahui hal ini untuk menghindari kejadian yang tidak terduga. Individu yang tersisa juga menganggukkan kepala, bergerak bersama untuk mengelilinginya. Jika pemuda di depan mereka benar-benar adalah anak yang sekarat sejak tahun itu, maka mereka akan memikul tanggung jawab yang sangat besar. Mampu hidup mewakili bakat bawaannya yang menakutkan, dan juga jenis kekhawatiran di dalam klan. Jika dia bisa mengalami kelahiran kembali, maka dia akan menjadi lebih menakutkan di masa depan. Terlebih lagi, jika itu benar-benar anak itu, lalu jika pemerintah kekaisaran bela diri diberitahu, reaksi seperti apa yang akan mereka tunjukkan? Meskipun anak ini kehilangan tulang tertingginya, dia masih juga naik ke tampuk kekuasaan. Jika orang-orang dari pemerintah kekaisaran bela diri mengetahuinya, maka itu mungkin akan menciptakan gangguan surga yang meluap-luap. Ini tidak akan menguntungkan bagi Shi, jadi mereka tidak bisa membiarkan faktor tak terduga ini ada, mengambil kesempatan ini untuk membasminya. Weng Long. Sebuah kipas compang-camping muncul di tengah tangan si kecil, menyebabkan cahaya perak berkedip. Ini diperoleh dari ahli ras roh. Sayangnya, itu telah dihancurkan oleh gunting tulang emas. Saat ini, si kecil menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengoperasikannya. Ini adalah sepotong tulang simbol primitif yang menerima irigasi petir yang tiada habisnya. Itu secara alami mulai memancarkan cahaya, dan pada akhirnya, potongan itu akan mencapai batasnya, di ambang perpecahan. Hong! Dengan putaran tangannya, si kecil melemparkannya keluar, meledak ke arah 4 orang itu. 4 ahli hebat semuanya terkejut. Tak satu pun dari mereka meramalkan bahwa anak kecil ini akan begitu teguh. Dia baru saja membuang artefak berharga, menggunakannya seperti ini untuk berurusan dengan mereka. Cahaya perak meletus, dan langit mendidih. Cahaya perak tiba-tiba meledak, menyelimuti 4 individu di dalamnya. Itu membuat hati mereka takut dan kesal. Rambut dan janggut salah satu tetua langsung dipotong oleh cahaya perak. Sayangnya, meski keempat orang itu dihajar habis-habisan dan dibiarkan dalam keadaan panik, tidak ada satupun dari mereka yang ambruk. Hanya satu dari mereka yang terluka, dengan seutas darah mengalir dari bibirnya. Si kecil menggunakan kipas perak untuk keluar dari pengepungan mereka, sekali lagi berlari jauh. Namun, dia tidak dapat melepaskan diri dari mereka. Dia melarikan diri sepanjang waktu ini, dan beberapa luka lagi muncul di tubuhnya, tulangnya hampir menonjol. Serangan klan hujan sangat menakutkan. Tetesan air hujan yang lebat dan banyak bertebaran, mustahil untuk diwaspadai. Setiap tetes air bisa menembus dagingnya. Meskipun si kecil mencoba yang terbaik untuk membela diri, dia masih tidak dapat memblokir mereka semua. Darah mengalir dari tulang rusuk kiri, bahu, dan punggungnya, hampir menembus seluruhnya. Kekuatan 4 individu besar mencapai batas yang diizinkan di dalam pegunungan Hundred Shattering. Dalam dunia kecil ini,
tidak masalah siapa yang mereka temui, karena mereka bisa melawan siapapun. Tentu saja, ini tidak termasuk makhluk asli alam. Cahaya di mata pria kecil itu berkedip-kedip. Darah menetes sepanjang jalan, dan tubuhnya bergoyang-goyang, seolah-olah dia tidak tahan lagi. Pada akhirnya, dia jatuh di depan sebuah danau besar. Kenapa kamu tidak berlari lagi? Yukun membawa senyum tipis di wajahnya, benar-benar santai. Saat dia melihat anak di depannya, dia merasa bahwa semuanya sekarang digenggam di tangannya. Perlu disebutkan bahwa pemuda ini memberikan pukulan keras padanya. Dia masih sangat muda, namun dia memiliki kemampuan seperti ini, betapa hebatnya saat dia dewasa. Kamu telah menerima hadiah surgawi yang melengkung, dan di masa depan, kamu mungkin benar-benar dapat bolak-balik dengan Shi. Sayang sekali, Anda tidak akan hidup melewati hari ini. Salah satu tetua tertawa terbahak-bahak dengan kilatan dingin di matanya. Keempat orang itu bersiap-siap, dan bersiap untuk bergerak. Dalam pikiranku, aku telah menetapkan pikiranku pada kenyataan bahwa kamu adalah anak itu. Namun, pemerintah Kekaisaran Bela Diri tidak akan mengetahuinya. Bahkan jika Anda adalah orang surgawi yang melengkung, Anda masih akan jatuh hari ini. Terlebih lagi, bahkan jika mereka mengetahui bahwa Anda masih hidup, lalu bagaimana? Tahun itu, mereka sudah membuat pilihan. Tahun itu, kami tidak dapat membunuh ayahmu, dan hanya menimbulkan luka fatal padanya. Kami kehilangan banyak ahli klan hujan kami saat itu. Hari ini, setelah kami membunuhmu, begitu si Ziling mengetahuinya, aku yakin dia akan menjadi gila. Senyum kejam dan dingin menggantung dari bibir mereka. Bahkan sekarang, mereka tidak lupa untuk secara verbal menyerang si kecil untuk akhirnya mengkonfirmasi identitasnya. Danau besar itu sangat tenang. Semua otot si kecil menjadi tegang, dan rambutnya berdiri tegak saat dia bersiap untuk melompat kapan saja. Dia berdiri di samping danau dengan punggung tangan di belakangnya, mengarahkan cermin berharga ke permukaan danau. Tiba-tiba, 4 ahli besar pindah. Mereka menyerang ke depan bersama-sama dengan tujuan menangkap si kecil. Tubuh mereka mengungkapkan simbol yang tak terhitung jumlahnya, menerangi tempat ini dengan sinar cahaya yang terang dan gemerlap. Dengan suara hong, si kecil menggunakan gunting tulang emas untuk melindungi dirinya sendiri sementara cermin berharga Suani memancarkan seberkas kilat. Itu menghantam danau besar, segera menciptakan gelombang surga yang meluap yang mengalir. Apakah kamu pikir kamu dapat melarikan diri dengan bantuan gelombang ini? Menghadapi perairan yang luas, klan hujan saya dapat meningkatkan kekuatan kami dengan tingkat yang besar. Sia-sia mencoba melarikan diri dengan meminjam kekuatan air, salah satu dari mereka tertawa dingin. Keempat individu berubah menjadi cahaya, bergegas dalam sekejap. Pada saat itu, si kecil hanya melakukan satu tindakan. Gerakan itu bergeser secara horizontal, kecepatan tubuhnya mencapai puncaknya. Dia menyelinap keluar lebih dari 10 Shang-2, meninggalkan bayangan. Pada saat itu, klan hujan menghentikan langkah mereka dan ingin mengikuti secara horizontal. Namun, pada saat ini, dari dalam gelombang yang mencapai surga, sesosok besar muncul. Setelah itu, mulut berdarah besar muncul. Giginya saja mencapai beberapa meter, seputih salju dan tajam sampai ekstrim. Mereka sangat menakutkan saat mereka berkedip dengan cahaya dingin. Ini adalah naga ikan, dan auranya menakutkan. Itu memiliki kepala naga banjir, dan tubuh ikan. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, dan hanya matanya saja yang seukuran batu giling. Kepalanya mirip dengan kepala gunung kecil, dan saat menembus permukaan air, ia langsung menggigit, ini hanya tiba-tiba. Ah! Di antara mereka, 2 individu berteriak sedih. Mereka terselubung dalam hamparan simbol. Lidah merah menggulung,
membawa mereka ke dalam mulutnya yang besar. Dengan suara kaca, itu tertutup, menyebabkan darah mekar dan memercik. Salah satunya langsung digigit berkeping-keping oleh gigi putih salju yang menyerupai pedang sebelum ditelan. Orang lain akan habis-habisan dan mempertaruhkan nyawanya saat dia berjuang. Sesaat sebelum memasuki mulut raksasa itu, dia terbelah dua tanpa perasaan. Kedua kakinya patah, dan dia jatuh di tepi pantai, menjerit sedih saat lantai diwarnai merah. Ah tidak! Dua lainnya dengan marah meraung, dan menyerang dengan gila-gilaan. Mereka ingin menyelamatkan orang yang telah ditelan. Sayangnya, mereka sendiri tidak dapat menghindari bahaya, karena mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap raksasa itu. Simbol berkedip-kedip, seolah-olah gelombang besar melanda mereka. Mulut berwarna darah sekali lagi terbuka. Naga ikan itu sangat kesal, dan ingin terus makan. Ini karena orang-orang ini jarang terlihat sebagai ahli, dan dianggap sebagai obat daging yang berharga. Wajah dua individu di belakang memucat, mendukung individu yang kehilangan kedua kakinya. Mereka dengan panik menggunakan teknik yang berharga, dan ketika simbol menyembunyikan langit dan menutupi bumi, mereka melarikan diri dari danau besar. Ini adalah pergantian peristiwa yang mengejutkan. Semuanya terjadi terlalu cepat, tidak memungkinkan siapapun untuk bereaksi. Semuanya terjadi dalam sekejap mata, di antara 4 ahli, salah satu dari mereka kehilangan nyawanya, dan yang lain kehilangan kedua kakinya dengan darah segar yang memancar keluar. Si kecil berbalik dan memasuki hutan, dengan cepat melarikan diri. Dia secara alami tahu bahwa naga ikan tinggal di sana. Pertama kali mereka lewat, binatang buas ini hampir menelannya dan singa berkepala 9 ke perutnya. Ada beberapa makhluk menakutkan yang hidup di dunia kecil ini. Karena mereka lahir di dunia ini, mereka tidak ditekan. Hanya para jinius yang sangat kuat dari luar yang akan menghadapi kesengsaraan. Bagaimana bisa seperti ini? 4 ahli klan hujan kehilangan seorang anggota dan satu lagi lumpuh dalam sekejap mata. Yukun dan mata tetua lainnya memuntahkan api. Mereka mencari si kecil, benar-benar ingin mengupas dagingnya, anak ini terlalu hina. Jika aku menangkapnya, aku akan membunuhnya dengan 1000 luka. Mereka berbicara melalui gigi terkatup, urat biru melompat di dahi mereka. Di dalam danau, naga ikan tidak pergi ke darat, hanya bergerak mondar-mandir di dalam perairan. Itu mengungkapkan kepala seukuran gunung kecil saat menatap orang-orang ini, seolah-olah bersiap untuk menyerang lagi. Kedua individu itu menatap danau besar itu. Mereka benar-benar ingin melompat ke perairan itu dan memenggal kepala naga ikan itu. Namun, pada akhirnya, mereka dengan penuh kebencian menghentakkan kaki mereka sebelum pergi dengan yang terluka di punggung mereka. Mereka mengaktifkan artefak berharga mereka dan memburu si kecil. Ini karena fakta bahwa naga ikan sangat menakutkan, tingkat kekuatannya tidak lebih rendah dari mereka. Jika mereka bertarung habis-habisan di sini, maka mereka mungkin berisiko ditemukan oleh hukum dunia kecil ini dan terhapus. Meskipun si kecil masih dikejar, dia tidak lagi merasa tidak enak di dalam. Tidak hanya kehilangan satu orang, mereka juga mendapatkan beban. Mengejarnya sekarang tidak semudah sebelumnya. Namun, para ahli klan hujan benar-benar kuat. Meskipun mereka membawa orang cacat, setelah mengoperasikan artefak berharga mereka, mereka masih sangat cepat. Mereka sekali lagi muncul, mengejar dari belakang. Aku perlu memikirkan cara untuk masuk ke beberapa area terlarang untuk membangkitkan beberapa keberadaan yang menakutkan. Kalau tidak, mustahil untuk melewati mereka. Si kecil memutuskan sebuah rencana dan melarikan diri ke kedalaman pegunungan. Dia mengoperasikan tekniknya yang berharga, menembus awan dan menembus kabut. Ketika dia melewati punggungan gunung, dia hampir bertabrakan dengan seekor burung ganas di dalam awan.
Jelas bahwa ini adalah burung ganas yang kuat dan mudah marah. Itu membuka mulutnya untuk menangis dengan jelas, langsung memuntahkan hamparan cahaya yang menyala. Shua. Si kecil bergerak secara horizontal, menghindar dalam sepersekian detik. Setelah itu, dia tiba-tiba melompat melewatinya, melemparkan dirinya ke depan terlepas dari apa yang ada di sana. Ini adalah burung besar yang menyala-nyala. Seluruh tubuhnya memiliki cahaya warna-warni misterius yang mengelilinginya. Dapat dikatakan bahwa penampilan luarnya sangat menakjubkan dan sangat mirip dengan burung dewa kuno, Vermilion Bird. Itu melewati kabut, akhirnya melihat penampilan si kecil. Ia langsung ketakutan kaku. Ia berteriak sedih, hampir jatuh dari langit, mengepakkan sayapnya untuk melarikan diri. Merah besar, jangan lari. Aku tidak mencoba memasukkanmu ke dalam mangkukku. Pada saat ini, si kecil menghabiskan seluruh kekuatannya sebelum akhirnya jatuh di atas tubuh Fame Yunkue. Itu memeluk lehernya seolah-olah dia tidak akan melepaskannya bahkan jika dia mati. Dia senang sampai matanya memancarkan cahaya, karena dia tidak perlu memasuki tanah terlarang itu kali ini. Burung merah besar melolong sedih, seolah-olah telah ditangkap oleh dinosaurus. Seluruh tubuhnya tidak berdaya, dipenuhi dengan keengganan dan keputusasaan. Itu merintih, kenapa? Kenapa aku harus bertemu denganmu lagi? Aku sudah bersembunyi di langit, namun kita masih bertemu. Ini adalah takdir. Si kecil tertawa terbahak-bahak sambil memeluk lehernya, hatinya gembira. Namun, Fire Yunkue takut gemetar. Itu melolong tanpa henti seperti ayam atau bebek yang akan disembelih. Kenapa aku sangat tidak beruntung? Surga ingin aku mati Aku akhirnya bertemu dengan Raja Iblis ini lagi. Begitu si kecil memasuki pegunungan Hundred Shattering, dia bertemu dengan Big Red. Dia bahkan memotong kira-kira 20 jin daging, memakannya setelah merebusnya di dalam panci. Sekarang, Big Red bertemu dengannya lagi. Itu seperti bertemu hantu, mempengaruhi hatinya. Itu mengutuk berulang-ulang, dan seolah-olah ratusan ribu kuda menginjak-injaknya. Mengapa akhirnya bertemu monster ini di atas awan? Ini terlalu sial. Merah besar, jangan takut. Aku sangat baik, dan tidak akan menyakitimu, si kecil menghibur. Keluarkan dagingku kalau begitu. Big Red sangat marah. Si kecil tertawa hampa. Ada orang jahat yang mengejarku, jadi kita harus cepat kabur. Dengan kecepatanmu, melarikan diri dari mereka terlalu mudah. Si kecil dengan gugup melihat ke belakang. Ketika Big Red mendengar ini, matanya langsung menyala. Apalagi burung ini langsung berbalik dengan tujuan mengejar mereka. Bukankah musuh dari musuhmu adalah temanmu? Itu berharap seseorang akan merawat Raja Iblis, menyelamatkannya dari jurang penderitaan ini. Burung bodoh, cepat lari. Kalau tidak, aku akan memakanmu. Pria kecil itu berbicara dengan keras, memperlihatkan seteguk gigi putih kecil. Dia menggertakkan giginya sambil memeluk lehernya. Big Red takut menggigil, hampir jatuh dari langit. Ia menarik kembali lehernya setelah menderita intimidasi si kecil, sekali lagi berlari ke kejauhan. Itu cara yang benar. Segera setelah itu, si kecil tercengang. Big Red berubah menjadi sinar cahaya yang berapi-api. Itu melesat melintasi langit. Kecepatannya mencapai tingkat yang mengejutkan. Di belakang mereka, dua ahli klan hujan mengedipkan mata. Apakah bajingan ini bahkan mengerti alasan? Mereka sangat lelah setelah mengejar, namun dia tiba-tiba naik di atas seekor burung. Gigi kedua orang itu sakit, dan perut serta paru-paru mereka sakit. Tanpa judul. 3,3 meter. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.